melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Halo semuanya, Selamat datang di podcast ngobrol santai. tempat di mana kita membahas isu-isu penting yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Saya Rifka. Dan saya Ilva Rifkia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang fundamental untuk semua manusia, yang mana yaitu hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM. Benar sekali. HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir, tanpa memandang latar belakang seperti agama, ras, gender, atau status sosial. Ini adalah hak yang tidak bisa diambil begitu saja oleh siapapun, termasuk negara. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan HAM itu, dan mengapa kita perlu tahu dengan HAM? Atau mengapa kita perlu peduli dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang menjamin setiap individu dapat hidup dengan martabat. Hak mencakup sebagai aspek kehidupan seperti kebiasaan berbicara, hak atas pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Betul sekali, ada 3 jenis utama HAM yang sering dibahas. Yang pertama itu hak sipil dan politik. Hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk memilih dalam pemilu. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Yang ketiga, ada hak kolektif, misalnya hak atas pembangunan dan lingkungan yang bersih. Nah, contohnya itu seperti hak untuk hidup berarti tidak seorang pun boleh dibunuh secara semena-mena, atau hak atas pendidikan memastikan setiap anak punya kesempatan untuk belajar. HAM penting karena ini adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Tanpa HAM tentu akan adanya penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terus berulang-ulang. Kita bisa lihat banyak negara pelanggaran HAM masih terjadi, contohnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perdagangan manusia, atau pembatas kebebasan pers. Benar sekali. Bahkan di negara yang sudah maju, tantangan terhadap HAM itu masih ada. Ini menunjukkan bahwa memperjuangkan HAM adalah pekerjaan yang terus-menerus. Nah, kita kan sebagai mahasiswa muda itu kita bisa berperan. Nah, menurut kamu apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung HAM? Menurut saya, yang pertama, kita bisa mulai dari diri sendiri, hindari diskriminasi dan perlakukan orang dengan baik. Kedua, kita harus sadar dan belajar tentang hak-hak kita. Kalau ada pelanggaran, kita harus tahu kemana melaporkannya. Yang ketiga, gunakan suara kita, dukung gerakan-gerakan yang memperjuangkan HAM, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dan yang tak kalah penting juga, kita harus mengajak orang lain untuk selalu peduli. Misalnya dengan berbagi informasi melalui media sosial atau berdiskusi dengan teman dan keluarga. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa HAM adalah hak dasar yang membuat kita menjadi manusia. Dengan menghormati HAM, kita menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Setuju. Jadi mari terus berjuang untuk keadilan dan kesetaraan serta hak-hak kita sebagai manusia. Nah, kita masuk di segmen kedua. Di segmen kedua itu kita membahas mengenai demokrasi. Nah, sebenarnya apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
asas utamanya adalah partisipasi, kebebasan, dan kesetaraan. Tapi kalau kita ke sejarah, demokrasi bukanlah hal yang baru. Konsep ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, meskipun bentuknya berbeda dari yang kita kenal seperti sekarang ini. Nah, di Indonesia, demokrasi mulai berkembang setelah era reformasi tahun 1998 yang menjadi titik balik penting dalam sejarah politik kita. Namun, perjalanan demokrasi di negeri ini tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan yang kita hadapi seperti korupsi, polarisasi politik, dan lemahnya partisipasi publik. Nah, kan demokrasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Apa sih menurut kamu kelebihan dan kekurangan dari demokrasi itu sendiri? Oke, mari kita mulai dengan kelebihan demokrasi. Pertama, demokrasi menjamin kebebasan rakyat bebas menyuarakan pendapat, bebas memilih pemimpin, dan bebas untuk mengkritik pemerintah. Kedua, demokrasi mencegah kekuasaan terpusat pada satu pihak. Ada mekanisme checks dan balances yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Tapi tentu saja ada kelemahan. Salah satunya adalah potensi tirani mayoritas, di mana kelompok mayoritas bisa mendominasi dan mengabaikan kepentingan minoritas. Selain itu, demokrasi juga seringkali terganggu oleh politik uang dan kepentingan elit tertentu. Apalagi di era sekarang, media sosial sering manipulasi opini publik, membuat informasi yang benar sulit dibedakan dari hoax. Menurut kamu, apa saja tantangan demokrasi di era digital? Baik, di era digital itu demokrasi menghadapi tantangan baru. Nah, salah satunya itu adalah disinformasi. Misalnya menjelang pemilu, kita sering melihat berita palsu atau hoax yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik. Nah, hal ini tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga menciptakan polarisasi di masyarakat. Selain itu, algoritma media sosial cenderung memperkuat echo chamber, di mana orang hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pendapat mereka. Selain itu, algoritma media sosial cenderung memperkuat echo chamber, di mana orang hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pendapat mereka. Akibatnya, ruang diskusi yang semakin menyempit. Selanjutnya saya akan tanya, menurut kamu demokrasi di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana? Baik, menurut saya, kalau kita lihat di Indonesia, demokrasi punya cerita yang unik. Setelah reformasi, kita punya kebebasan pers, pemilu langsung, dan partisipasi publik yang lebih luas. Tapi, banyak juga tantangan yang masih harus kita hadapi. Misalnya, tingkat partisipasi politik dan dari kalangan anak muda masih rendah. Banyak yang merasa politik itu nggak penting atau kotor. Padahal tanpa partisipasi aktif, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu, masalah seperti politik uang dan korupsi juga menjadi tantangan besar. Tapi jangan salah, ada juga banyak hal yang bisa kita banggakan. Misalnya, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagi isu sosial seperti gerakan anti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi kita belum sempurna, masih ada harapan untuk memperbaikinya. Jadi teman-teman, dari pembahasan kita tadi yaitu demokrasi, ada refleksi dan pesan. Untuk teman-teman semua, demokrasi adalah sistem yang membutuhkan kita untuk ikut serta atau ikut terlibat. Demokrasi bukan sekedar soal memilih pemimpin setiap 5 tahun sekali. Demokrasi juga adalah tentang bagaimana kita sebagai rakyat berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan yang memengaruhi hidup kita. Seperti kata Bung Hatta, demokrasi kita harus berdasarkan dengan kesejahteraan rakyat, bukan dengan kesejahteraan segelintir orang. Jadi mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil, mulai dari memilih dengan bijak, terlibat dalam diskusi publik, hingga menyuarakan kebenaran di lingkungan kita. Karena pada akhirnya demokrasi adalah tanggung jawab kita semua.
Selanjutnya segmen ketiga. Nah, pada segmen ketiga ini kita membahas mengenai konsep negara hukum. Konsep ini bukan hanya teori atau kata-kata saja, tetapi memiliki peran fundamental dalam memastikan keadilan dan pemerintahan berjalan secara efektif. Benar sekali, Rifka. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang apa itu sebenarnya konsep negara hukum dan bagaimana penerapannya, kita akan membahasnya secara lebih detail pada segmen ketiga ini. Oke, kita mulai dengan definisi dasar dulu ya. Jadi, negara hukum adalah konsep pemerintah di mana semua penyelenggaraan kekuasaan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, intinya di negara hukum, setiap langkah pemerintah dan lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konsep ini, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fondasi penting yang harus dijaga. Betul. Nah, dalam praktiknya, konsep ini juga mengatur bagaimana lembaga negara, aparat pemerintah, dan individu sama-sama berada di bawah kekuasaan hukum. Tak ada yang kebal hukum, baik itu penguasa atau masyarakat biasa. Selanjutnya, prinsip-prinsip negara hukum. Kalau kita berbicara tentang prinsip dalam negara hukum, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Seperti yang pertama itu supremasi hukum. Supremasi hukum ini berarti hukum harus menjadi sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian konflik. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jabatan, kekuasaan, atau latar belakang seperti individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga itu kepastian hukum. Hukum harus jelas, konsisten, dan bisa ditebak agar masyarakat tahu bahwa apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Selain itu, ada juga prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan negara hukum. Semua tindakan negara harus memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terlindungi dengan baik. Iya, dan dari sini kita bisa melihat bahwa negara hukum bukan hanya soal hukum semata, tetapi tentang menciptakan sistem keadilan dan kepastian untuk semua pihak. Selanjutnya, penerapan dan tantangan negara hukum. Sekarang, kita akan membahas bagaimana penerapan konsep negara hukum dan dalam praktiknya, terutama di negara kita, Indonesia. Nah, di Indonesia itu negara hukum dijamin dalam Undang-Undang 1945, tetapi ada berbagai tantangan dalam penerapannya. Contohnya, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau lemahnya pengawasan hukum. Nah, benar sekali. Selain itu, ada juga tantangan seperti ketimpangan akses terhadap keadilan dan kendala dalam menegakkan hukum dari berbagai daerah. Ini menjadi PR besar yang harus kita selesaikan bersama. Nah, untuk itu partisipasi aktif masyarakat, transparansi lembaga negara, dan penguatan institusi hukum menjadi hal yang penting agar konsep ini berjalan dengan efektif. Selanjutnya, mengapa konsep ini penting? Nah, Sobat Hukum, mengapa kita harus benar-benar memahami dan mendukung konsep ini? Karena dengan adanya negara hukum yang berjalan dengan baik, setiap warga negara bisa memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitasnya tanpa merasa tertekan atau dirugikan secara sewenang-wenang. Dan tentunya, ini juga membantu menciptakan lingkungan yang adil, demokrasi, dan berpihak pada kesejahteraan publik. Oke Sobat Hukum, itulah tadi pembahasan kita tentang konsep negara hukum, prinsip-prinsipnya, serta penerapannya di Indonesia. Semoga melalui obrolan ini, kita semua bisa memahami pentingnya memastikan prinsip hukum dijunjungi tinggi dalam setiap aspek pemerintahan dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan ngobrol santai dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Audio Jungle.